Terima kasih Yesus. Bapa kami yang baik, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Saya mau katakan kepadamu, Engkaulah yang paling berharga dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain yang mengasihi kami seperti Engkau.
kami rindu menyembah, kami rindu meninggikan-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang lain. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu selain puji, hormat kami, sembah kami. Bukan hanya dari perkataan, tapi dari hati kami. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami, hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Dan sebelum kita beraktivitas, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama 1 Petrus pasal 5 ayat 6-9. Tapi kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9 dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Ayat-ayat ini sungguh luar biasa.
Ayat-ayat ini sebetulnya memang ditujukan lebih terutama kalau saudara baca dari ayat 1 ya, kepada para penatua, pelayan-pelayan gereja, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan yang mungkin menghadapi tekanan, menghadapi tantangan. Perikopnya pun berjudul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Jadi lebih kepada kehidupan seseorang yang melayani, ya, yang berada di dalam gereja Tuhan, yang melayani, bagaimana dia bisa menjalani kehidupannya, kehidupan pelayanannya, supaya tidak undur atau tidak dikalahkan oleh iblis, tetapi justru berkemenangan. Nah, tapi ayat ini juga berlaku bagi kita semua. Semua umat-umat Tuhan. Ya, Anda bekerja, Anda berada di rumah, ayat ini berlaku bagi kita semua. Ya. Memang mungkin jabatan kita tidak semuanya adalah penatua. Tetapi di sini berbicara mengenai bagaimana kita bisa bukan cuma sekedar bertahan, tapi melawan tipu muslihat iblis. Kita tahu semakin hari ke hari iblis tidak menyerah, ya. Semakin gencar melakukan serangan, semakin banyak melakukan tipu muslihat. Dan ayat 8 dan 9 ini mengingatkan pada kita, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus sober, sadar. Orang yang sadar berarti orang yang sedang tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, orang yang sedang tidak dipengaruhi oleh apapun yang bisa mengganggu kesadarannya. Contoh, kalau orang yang minum minuman beralkohol yang kadarnya tinggi dan dosisnya berlebihan, maka orang itu dikatakan mabuk. Ya. Dan orang yang mabuk ini, ya, kadang-kadang kalau kita sering lihat tingkahnya atau ucapannya tidak terkendalikan. Bisa jadi apa yang ada dalam hatinya tidak terfilter, langsung terucap begitu ya. Tidak ada filternya, langsung mengucapkan, iya aku ini sakit hati, sedih hati, karena tidak sadar. Tetapi orang yang sadar itu composed. Composed itu artinya apa? Bisa mengatur diri. Ya. Sadar, alert. Ya. Dan kemudian dikatakan berikutnya, berjaga-jagalah. Artinya kita waspada. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai waspada ini, kita berbicara mengenai persiapan. Ya. Kalau kita tidak waspada, ya kita tidak siap. Kapan-kapan pun bisa kena serangan. Tapi ketika kita waspada, kita bisa antisipasi serangan. Ya. Dikatakan lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelan adalah orang yang tidak sadar dan orang yang tidak berjaga-jaga. Tidak sadar dan tidak waspada. Tapi kalau kita sadar, kita waspada, kita tidak dapat semudah itu ditelan iblis. Ya. Kadang-kadang kita ini berada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi karena kita tidak sadar dan tidak waspada, kita ini tertarik melangkah untuk keluar dari perlindungan Tuhan. Oh ya, perlindungan Tuhan itu nyata. Tapi kadang-kadang hal-hal yang lain itu bisa menarik kita keluar dari perlindungan Tuhan. Sehingga kita tidak sadar, kita tidak waspada. Ya. Nah, lalu mungkin Anda bertanya, oke, supaya saya bisa menjadi orang yang sadar, berjaga-jaga, dan supaya saya tidak ditelan oleh iblis, ya, apa yang harus saya lakukan? Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pengertian itu letakkan dalam diri kita.
kamu, saya, ya, lihat di kaca begitu ya. Saya bukan orang yang paling menderita di dunia. Saya bukan orang yang paling menyedihkan di dunia. Semua orang di dunia menghadapi tantangannya masing-masing. Semua orang di dunia struggling. Mereka juga berjuang. Ada yang berjuang sadar, berjaga-jaga. Ada yang berjuang tinggal titik darah terakhir. Semuanya intinya berjuang. Tapi kita yang punya Tuhan Yesus, kita punya senjata. Ya, dalam konteks ayat ini, kita punya iman. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Kenapa kok melawan iblis pakai perisai iman yang teguh, yang kokoh? Karena iblis, caranya dia menjatuhkan kita. Lihat, ketika dia mencoba Yesus, dia akan menanamkan pikiran yang tidak-tidak pada kita, saudara. Tuhan Yesus diberitahu, coba ubah batu itu jadi roti. Lah untuk apa? Show off Yesus. Untuk apa Yesus menuruti iblis? Coba Yesus, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari bubungan ini. Lah untuk apa? Untuk apa? Kalau kita sadar, kalau kita berjaga, kita akan bilang, untuk apa? Tapi kalau kita tidak sadar, tidak berjaga-jaga, kita akan oke, aku akan pakai kekuatanku untuk mengubah batu ini menjadi roti. Tapi intinya kita sedang termakan oleh iblis. Kita pagi hari ini mau sadar, melawannya bukan dengan caranya iblis. Kita tidak jatuh dalam perangkapnya sehingga kita gunakan cara yang iblis mau supaya kita lakukan. Untuk seolah-olah melawan iblis, padahal kita sedang terborgol, terrantai oleh iblis. Tapi melawannya kita belajar di sini, iman yang teguh. Oh, iman yang teguh ini luar biasa. Berani tetap percaya walaupun seolah-olah tidak ada dasar untuk percaya. Berani tetap bersyukur walaupun tidak ada alasan untuk bersyukur. Iman yang teguh, katakan pada diri saudara, Tuhan, biar imanku ini teguh. Imanku ini tetap teguh. Tetap katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imannya yang teguh dilawan dengan iman yang teguh. Karena kita tahu saudara-saudara kita yang lain juga menghadapi struggle, penderitaan yang sama. Kenapa kok nggak bisa ya Tuhan turun tangan membebaskan kita semua dari itu? Tuhan bisa. Tapi Tuhan mau kita ini menjadi saksi bagi banyak orang. Bahwa bersama dengan Yesus, kita bisa berkemenangan. Kita punya iman yang teguh. Dengan sadar, dengan berjaga-jaga. Iblis berjalan mengaum-aum cari mangsa. Kita tidak bisa diterkam. Karena kita punya iman yang teguh. Kita bertahan. Kita maju terus. Dan tentunya ada campur tangan supranatural dari surga. Adanya campur tangan Tuhan. Ya. Yang akan menyertai perjalanan kita. Sehingga kita tidak perlu takut bahaya. Tapi yang paling penting pagi hari ini kita mau belajar. Sadar, berjaga-jaga. Lawan dengan iman yang teguh. Karena iblis tidak punya iman yang teguh. Tapi iblis punyanya cara yang licik. Kalau kita punya pendirian iman yang teguh, kita lawan dengan firman. Dia lari terbirit-birit. Seperti yang Yesus lakukan. Yesus counter dengan iman yang teguh. Yesus ucapkan firman. Iman dari mana? Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yesus imannya teguh. Dia mendengar, dia punya firman Tuhan. Dia ucapkan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Firmannya itu menguatkan imannya. Imannya jadi teguh. Maka Yesus pun akhirnya bisa berkata, enyahlah engkau iblis. Sebab ada tertulis. Pagi hari ini, mari saya tidak memberi saudara pilihan,
tapi mengajak saudara dengan penuh urgensi yang tinggi. Miliki iman yang teguh, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kita sadar tidak dimabukkan oleh kekecewaan, tidak dimabukkan oleh sakit hati, tidak dimabukkan oleh hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita sadar, berjaga-jaga, hatinya bersyukur kepada Tuhan. Mari pagi hari ini, simple firman Tuhan. Iman yang teguh, miliki iman yang teguh. Sadar dan berjaga-jaga. Kalau saya sudah beriman, kapan saya bisa keluar dari penderitaan ini? Kapan saya bisa menerima pertolongan Tuhan? Iman yang teguh. Percaya. Sampai kapan? Kalau perlu sampai kapanpun. Tapi ingat, Tuhan bukan Tuhan yang suka mengulur-ulur waktu. Tuhan selalu tepat waktu. Kalau saatnya tiba, kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Penggenapan setiap janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang percaya, terima di dalam nama Yesus. Sakitmu Tuhan jamah dan sembuhkan. Penderitaan yang dialami, lawan dengan iman yang teguh. Katakan, aku tetap percaya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tetap percaya dan tetap bersyukur. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Terima kasih Engkau berbicara pada kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus, berkemenangan di dalam Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.